Oke, selamat pagi. Hari ini I'm recording this class for grade 10. Jadi hari ini Pak merekam kelas kita untuk grade 10 untuk kalian saksikan pada hari Jumat ya. Jumat tanggal 9. Tanggal 9 sesuai dengan jadwal. Kalau tidak salah it's on at 10 AM ya. Jadi jadwal kita jam 10. Tapi hari Jumat itu Pak berhalangan, jadi seperti biasa kita kembali ke pola kita yang sebelumnya bahwa nanti Pak rekam. Nah, hari ini agendanya adalah kita lanjut materi tentang sintesis protein. Jadi kalau pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang substansi genetik ya. Jadi kita sudah tahu apa itu gen, apa itu kromosom, semuanya masih ingat. Kemudian DNA, RNA. Kemarin kalian juga sudah latihan soal tuh, Pak kasih tanya-tanya sedikit bagaimana caranya menghitung DNA, bagaimana caranya menghitung nukleosida, apa beda DNA dan RNA, apa beda nukleotida dan nukleosida. Itu tolong dipahami kembali, ini materi-materi supaya nanti kalian bisa mengerjakan nanti ada tugas ataupun satu ulang. Ini sekarang ada hujan, jadi semoga kalian masih bisa mendengar pakai suara atau pakai headset. Jadi ini video yang Pak sudah posting, sorry itu Pak lupa ya posting kita punya rekaman. Jadi diharapkan kalian sudah bisa menyaksikan ini rekaman dan ya kalau sudah lupa bisa ditonton lagi ya seperti itu. Sekarang kita lanjut. Jadi kalau kemarin itu kita sudah bahas tentang bagaimana apa itu DNA, apa itu RNA, terus gen. Nah, sekarang Pak mau kembali ke gen dulu. Kita tahu bahwa gen, sebentar. Sorry, tentang gen itu kan dialah gen itulah yang menyimpan kita punya sifat. Pak sudah bilang sifat apa itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, luar dalam, sifat fisik, sifat emosional atau sifat psikis itu semua diatur oleh kita punya gen. Ya, jadi gen itu yang nanti akan mengekspresikan sifat. Nah, ekspresi dari gen itu yang nantinya akan tampil pada tubuh kita. Ingat, jadi kalau dibilang ekspresi sifat atau dibilang ekspresi gen itu merujuk pada suatu proses di mana gen itu akan menunjukkan dia punya sifat yang dikode. Jadi misalnya saja di dalam tubuh saya gennya itu gen untuk warna mata, berarti ekspresi dari gen itu adalah warna mata saya coklat, hitam, ini apa hijau, biru dan lain sebagainya. Oh ini ekspresi dari gen rambut saya itu adalah rambutnya lurus, berombak, keriting, ya toh, warna kulit. Oh ekspresi dari gen buah ini adalah buahnya apa? Besar atau kecil, manis atau asam. Nah, dia punya warna buah itu seperti apa? Warna bunga. Jadi ekspresi dari gen itulah yang nantinya akan memberikan sifat. Sifatnya itu apa? Baik itu sifat fisik, ya, seperti tadi warna buah, rasa buah, bentuk buah, tekstur buah, apalagi warna mata, warna kulit, tekstur rambut, dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan ekspresi dari gen. Nah, sekarang untuk topik yang berikut kita akan mempelajari kira-kira bagaimana sampai gen itu dapat diekspresikan, ya. Sudah rekam ya? Oke, sudah. Jadi bagaimana sampai gen itu dapat mengekspresikan sifat, semua sifat yang tadi Pak sudah kasih contoh itu baik sifat fisik maupun sifat emosional, ya, penyabar atau tidak sabar, pemarah atau tidak, ya toh, ini apalagi pendendam atau tidak, ya pokoknya sifat-sifat psikologi seperti itu juga turut diatur oleh atau turut dikontrol oleh kita punya gen, ya. Nah, sekarang bagaimana gen dapat mengekspresikan sifat ini? Gen mengekspresikan sifat ini melalui suatu proses yang namanya sintesis protein. Bagaimana kok protein bisa mengatur kita punya sifat? Nah, kita tahu bahwa yang membuat kenapa saya punya bentuk wajah seperti ini.
Mengapa saya punya kulit seperti itu? Semua adalah protein, ya. Jadi protein yang nantinya menyusun kita punya pigmen. Pigmen kulit berarti dia akan mengontrol saya punya kulit warnanya apa. Ya, nah, pigmen protein juga lah yang nantinya akan menyusun pigmen dari saya punya warna mata. Makanya nanti saya punya warna mata itu hitam, coklat, hijau, ungu, ataukah biru. Ya kan, seperti itu. Kemudian kalau sifat-sifat psikis berarti itu hubungannya itu dengan hormon. Karena kita tahu bahwa hormon, enzim-enzim itu semua juga termasuk merupakan protein. Jadi kalau hormon hormon kan juga mengatur kita punya psikis, toh? Seperti itu. Kemudian berhubungan dengan rasa. Apa itu semua juga ya kurang lebih ada protein juga bisa masuk di situ. Jadi protein juga lah yang nantinya akan mengontrol enzim-enzim, ya. Protein ini nanti akan kemudian diubah lagi menjadi enzim-enzim, di mana enzim-enzim inilah yang akan berperan dalam serangkaian reaksi biokimia untuk menghasilkan apa? Senyawa apa yang nantinya membuat ini bunga warna buah rasanya asam, atau buah rasanya asin, manis. Bunga warnanya seperti ini, bunga warnanya lain. Jadi itu semua dikontrol oleh protein, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti yang tadi, protein itulah yang merupakan pigmen, di mana pigmen itu yang mengontrol kita punya warna kulit, warna mata, atau untuk tumbuhan, warna buah, warna bunga, dan yang lainnya. Sedangkan secara tidak langsung itu adalah protein itu kan nanti akan membentuk lagi apa? Enzim, hormon. Nah, enzim dan hormon ini nanti akan terlibat lagi dalam berbagai macam reaksi kimia di dalam tubuh yang nantinya akan membuat, oh kenapa ini buahnya teksturnya seperti ini, oh ini kenapa ini dia punya tanduk seperti itu, kenapa dia punya rambut seperti itu. Nah itu semua diatur oleh protein, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana proses dari sintesis protein itu. Nah, ini ada hujan, semoga kalian bisa mendengar Pak punya ini. Sebentar Pak pause dulu ya Pak, ini cek dulu ini aliran dulu cepat-cepat ya. Oke. Sorry tadi Pak izin sebentar. Jadi sintesis protein ini kalian bisa lihat di sini itu dibagi menjadi dua tahap. Ya. Dua tahap yaitu apa? Yang pertama, transkripsi. Ini tahap yang pertama dari sintesis protein adalah, jadi begitu ya, Pak Harap, tadi kalian sudah paham kenapa sampai kita harus belajar ini sintesis protein ya, karena memang yang mengatur kita, yang mengontrol kita punya sifat semua itu adalah sebenarnya protein. Jadi kayak gen-gen itu sebenarnya dia tuh hanya sama seperti apa ya? Gen-gen itu dia kayak seperti resep obat begitu, sedangkan obatnya itu yang merupakan protein. Jadi gen-gen itu cuma tulis di resep, ya hanya sekedar berupa resep saja, sedangkan nanti yang akan secara langsung maupun tidak langsung mengontrol kita punya sifat itu adalah obatnya, itu dalam hal ini protein. Gitu ya. Nah, sintesis protein ada dua tahap. Yang pertama transkripsi, ya. Ini transkripsi. Terus yang kedua adalah translasi. Transkripsi dan translasi. Nah, di dalam sel eukariotik, ya, sel eukariotik itu apa? Pak sudah jelaskan, Pak tidak perlu bahas lagi itu. Sel eukariotik seperti kita manusia, hewan tingkat tinggi, dan tumbuhan, itu transkripsi berlangsung di dalam nukleus. Sedangkan translasi berlangsung di mana? Di sitoplasma. Dalam hal ini lebih spesifik lagi di ribosom. Materi kelas 10 Cambridge, Pak sudah jelaskan waktu itu, ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein. Pabriknya itu di ribosom. Dalam hal ini ribosom terdapat di mana? Terdapat di sitoplasma. Ingat itu baik-baik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang Pak memberikan ringkasan singkat, ya. Transkripsi dan translasi itu seperti apa? Jadi kalau transkripsi, kita lihat di sini, transkripsi itu nanti pertama dari DNA dulu. DNA akan membuat dia punya messenger atau pembawa pesan yang dikenal dengan istilah messenger RNA
atau RNA messenger, atau RNA duta. Nah, dia punya lambang atau kependekan itu adalah mRNA. Jadi pertama, di transkripsi itu kalian tahu saja bahwa DNA akan membuat mRNA. Begitu. Nanti setelah itu, mRNA akan keluar dari nukleus, karena kan dia di dalam inti. Dia akan menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma sudah ada ribosom di situ, maka translasi akan terjadi. Translasi dari kata translate, menerjemahkan. Jadi tadi messenger itu kan pembawa pesan, dia bawa pesan yang kemudian nanti ditranslasi itu pesan itu diterjemahkan. Diterjemahkan menjadi apa? Menjadi protein. Kalau resepnya seperti ini berarti ini obatnya apa? Oh, resep A untuk obat A. Oh, resepnya B untuk obat B. Nah, itulah yang terjadi di translasi. Jadi dia membaca itu pesan yang dibawa oleh mRNA. Kemudian dia menerjemahkan itu untuk nanti dia membuat protein, protein yang sesuai dengan mRNA itu, protein yang sesuai dengan gen yang terdapat di mana? Di sini tuh, di DNA. Lihat Pak kursor ya, nah, di DNA sini. Jadi DNA di sini maksudnya gen toh, gen nanti dia membuat depo mRNA, baru mRNA keluar dari nukleus menuju ke ribosom, baru nanti disitulah translasi akan terjadi. Nah, selama translasi itu yang mRNA akan dibaca, di-read, dan akan digunakan untuk membuat protein. Nah, dengan demikian, ini transkripsi dan translasi ini dapat kita persingkat seperti ini. Untuk membuat sintesis protein itu dari DNA, ya. DNA di sini maksudnya gen. Bisa lihat di sini, lihat Pak kursor ini. Nah, DNA itu maksudnya gen. Kemudian dari DNA dia menjadi RNA, dia bukan menjadi sih. Dia membuat RNA, dalam hal ini mRNA atau baru dia menjadi protein. Perhatikan itu baik-baik ya. DNA, RNA, protein. Sebentar Pak ini. Ya, pakai whiteboard dulu. Jadi tahapan sintesis protein, kita lihat pertama dari DNA, dia menjadi RNA, lalu nanti menjadi protein atau di nama lain polipeptida. Sebentar. Jadi DNA menjadi RNA menjadi protein. Nah, dari DNA menjadi RNA, ini yang disebut dengan transkripsi, ya. Transkripsi. Sedangkan dari RNA menjadi protein itu yang translasi. Begini, inilah tahapan sintesis protein. DNA menjadi RNA, terus RNA menjadi protein, itulah translasi. Oke? Pak kasih waktu untuk mencerna dulu ini secara baik. Sebentar ya. Oke. Sudah ini, kita kembali ke slide. Nah, sekarang
Kita lanjut, kita bahas satu persatu, ya, mulai dari transkripsi. Nah, tahap yang pertama adalah transkripsi, di mana DNA diubah menjadi RNA. Ya oke, sorry, bukan diubah ya, tapi dia menghasilkan RNA. Nah, selama apa yang terjadi selama tahap transkripsi ini? Selama transkripsi ini, nanti DNA akan membuat dia punya cetakan berupa RNA. Dalam hal ini, lebih spesifik lagi, mRNA. M itu dari kata messenger, pembawa pesan. Jadi kalian bayangkan DNA D itu, misalnya kayak dokter, DNA D dokter, ya, maksudnya memang D itu bukan itu, tapi untuk mempermudah kalian. Jadi DNA itu anggap saja dokter, dia tulis resep dokter. Nah, resep dokter itulah yang mRNA. Nah, dia tulis resep. Nah, resepnya itu dia buat ada aturannya. Nah, ini mungkin Pak sudah pernah jelaskan tuh waktu itu. Aturan pasangan basa. Pak sudah pernah ini jelaskan, atau belum? Aku biar Pak ulang saja. Harus tahu karena gen itu biasanya dilambangkan itu dari dia punya basa nitrogen. Ya, kita sudah tahu tuh basa nitrogen itu kan salah satu penyusun dari DNA atau yang nukleotida itu toh, yang A, C, G, T. Nah, sekarang harus tahu aturan pasangan basa. Jadi untuk mau buat dia punya resep dokter tadi itu mRNA, berarti kita harus tahu aturan pasangan basa DNA. Karena apa? Di sini yang berpasangan itu adalah DNA. Kayaknya Pak sudah pernah jelaskan ya kemarin, tapi mungkin sekedar to refresh your mind. Jadi ingat A berpasangan dengan T, T juga berpasangan dengan A, ya toh. Kemudian G berpasangan dengan C, dan demikian C juga berpasangan dengan G. Perhatikan baik-baik. Itu untuk DNA. A dengan B, T dengan A, G dengan C, C dengan G. Kemudian, sedangkan bagaimana kalau aturan pasangan basa di RNA? RNA. Nanti A berpasangan dengan apa? U, ingat. Karena di RNA tidak ada T, tidak ada timin, dia hanya ada urasil. Ya, dia tidak ada timin, dia hanya ada urasil. Jadi dia A berpasangan dengan U berpasangan dengan A. Nah, tapi sekarang kalau misalnya ada T, T itu kan di DNA misalnya, DNA kan dia juga bisa berpasangan dengan RNA. Kalau di DNA ada T, nanti dia di RNA pasangannya apa? A. Ingat ya, bukan U. Nah, jadi ini yang mungkin kebanyakan kita, mungkin saya sering terkecoh ya. Jadi kalau dia masih di DNA, sesama DNA, berarti A dengan T, T dengan A. Tetapi kalau sudah mau menuju ke RNA, berarti A, U jadi U jadi A, T jadi A. Jadi ini kalian hafal memang. Sedangkan kalau G dan C sama, nah, ini tetap sama, tidak ada perubahan. Yang berubah itu cuma di A, T, dan U. Begitu ya. Jadi ini kalian intinya harus hafal saja ini. Hafal supaya nanti kalau sudah ada di soal, kalian sudah tidak terlalu harus lihat lagi di catatan, tapi kalian sudah hafal secara lebih spontan supaya nanti kerja dari soal itu lebih cepat. Begitu kan? Bisa ini, kasih waktu dulu untuk lihat, baca juga boleh yang transkripsi ini. Nah, kalau sudah, coba aku kasih contoh. Contoh, misalnya saja gen. Kalau gen itu biasa kalau mereka tulis, itu tulis dari dia punya apa? Pasangan basa. Basa nitrogen, A, C, G, T, apa segala macam. Sekarang kita contoh ya. DNA. Misalnya saya di DNA ini. Nah, DNA ini ada dua ya. Ada dua untaian. Kan kita sudah tahu bahwa DNA itu kan ada sense dan antisense. Sorry, DNA ini kita sudah tahu bahwa dia double helix. Toh? Pak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dia double helix, untai ganda. Nah, di punya masing-masing untayan itu dapat kita namakan lagi sebagai apa? Sense dan antisense. Perhatikan ini contohnya. Hmm,
Mohon waktu sebentar untuk Pak tulis ini. Wait a second. Wait. Pak masih cari dulu ini yang oke, oops. Nah, ini sekarang lihat. Ini adalah sense. Just baby edges. Oke. Nah, ini sense. Terus ini adalah anti-sense. Nah, sekarang, Pak Pronto, apakah kalian bisa melihat ini rekaman atau tidak? Jadi lihat, ada DNA sense, ada DNA anti-sense. Nah, seperti ini, ada sense, ada anti-sense. Nah, sekarang pertama kita buat, sekarang begini ya, DNA itu tadi apabila ada dua untayan. Untayan sense dan anti-sense. Nah, nanti untayan yang mana, rantai yang mana yang akan ditranskripsikan, ingat baik-baik, rantai yang akan ditranskripsikan adalah anti-sense. Jadi, kalau misalnya saya di soal yang diketahui itu adalah sense, berarti kalian pertama harus ubah dulu ke anti-sense. Nah, kalau sense diubah menjadi anti-sense, itu belum transkripsi. Nah, itu belum transkripsi, kita masih mencari pasangan. Nah, sekarang kita lihat, kalau sense menjadi anti-sense, ini berarti sama saja dengan sesama DNA tuh, berarti ingat kembali itu aturan pasangan basa. Ingat kembali itu aturan pasangan basa, berarti ya ini langsung kita, kalau kalian sedang menonton ya kalian bisa langsung menjawab juga ya. Jadi A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A. Ingat A dengan T karena apa? Masih di DNA tuh, ini masih di DNA kecuali RNA dulu. RNA dulu baru kita A berpasangan dengan U, ya toh? Jadi ini A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C, ya toh? C berpasangan dengan G, G dengan C, terus C dengan G, ya toh? Terus A berpasangan dengan T, ingat karena dia masih sesama DNA. T berpasangan dengan A, terus ya selebihnya Pak langsung saja karena jadi kalian sudah harus hafal. C dengan G, C dengan G lagi, U dengan, sorry, ini bukan U. Sebentar, ini bagaimana caranya Pak? Ini harusnya T, sorry Pak, ini salah ini karena U ini tidak boleh ada di DNA toh. Semoga Pak tempel begini bisa. Ah, gitu. Hmm, Mana ini? Wait. What should I do? Wait a second. I'm still up with this. Oke, mantap. And then, ini Pak ganti dengan CCT. Ya, oke. Sehingga di sini kita lanjut. T berpasangan dengan A, atau lalu kalau TGA itu T berpasangan dengan A lagi, G dengan C, A dengan T. Bisa ingat? Pokoknya itu kalian harus hafal dia punya urutan pasangan basa. Kenapa? Jadi dalam aturannya pun kita baca itu perhatikan tiga huruf, ya. Jangan baca satu huruf, bukan baca dua huruf, bukan baca empat huruf, tetapi tiga huruf, ya. Nah sudah, sekarang kalau sudah sampai di kita sudah buat dia punya sense, berarti siap untuk diterjemahkan, siap untuk transkripsikan, toh. Berarti
Berarti siap. Ini transkripsi. Kenapa kita harus buat ke antisense ya? Karena memang antisense itu yang bisa ditranskripsikan. Sense tidak bisa. Tetapi kalau misalnya saja di soal sudah langsung kasih tahu antisense ya berarti lebih baik lagi kalian langsung transkripsikan dia sudah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau transkripsi berarti RNA atau RNA-nya itu adalah mRNA atau RNA messenger. Sudah, mari kita cocokkan sudah. Dari yang sini TAC, GCG dan seterusnya. Nah, ini T pasangannya apa? A. Nah, ingat, karena dia sudah di RNA, berarti apa? Berarti ikut aturan pasangan bahasa yang RNA punya. Di mana A diganti dengan U, kalau U diganti dengan A, T diganti dengan A. Sedangkan kalau GC tetap sama. Jadi T dengan A dengan U, C dengan G, ya toh. Terus G dengan C dengan G dengan C, ya toh. Terus apalagi T dengan A dengan U toh, berarti UU. Terus G dengan C, A dengan UU, ya ini. GG ini Pak langsung sudah ya. Dan U, C, U. Sorry, kok UC ini? U, G, A. Ya kan, karena ini ACT. A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Itu. Nah, itulah yang ada di mRNA, kode ini. Nah, sekarang translasi. Apa yang terjadi selama translasi? Kita terjemahkan ini. Ini AUG, ini nanti jadinya asam amino apa? Kita mesti ingat ya, asam amino itulah yang akan menyusun protein. Jadi sebenarnya bukan protein dulu, masih asam amino. Asam amino, kumpulan dari asam amino, itulah yang nantinya akan membentuk protein. Ya, seperti itu. Ingat itu baik-baik. Sekarang ini makna terus. Ini translasi. Nah, perhatikan translasi ini dilakukan lagi oleh suatu jenis RNA lagi yang lain yang disebut dengan tRNA. T ini dari kata translator, jadi dia penterjemah. Seperti itu. tRNA. Nah, RNA ini nanti dia akan punya pasangan. Pasangan dengan mRNA. Nah, sekarang kita buat lagi di pasangan tRNA ini. tRNA-nya itu pasangannya apa? Mungkin Pak buat di bawah sini saja. Nah, pasangannya itu apa? Kita bisa lihat kalau A berpasangan dengan U, toh? U dengan A, G dengan C. Ini semua intinya kalian hafal saja. Jadi Pak langsung saja G, C, G, terus U, A, karena kan A berpasangan dengan U berpasangan dengan A. Karena ini kan sesama RNA. G, A, terus G, G, A, lalu A, C, U. Ya kan? Nah, inilah yang ada pada tRNA. Tetapi sekarang kita lihat lagi asam aminonya. Nah, sekarang kalau Pak tanya, urutan asam amino yang akan dikode, itu kalian bukan lihat dari tRNA punya, lihat dari mRNA punya. Ingat ya, lihat dari mRNA. Sekarang kita lihat AUG ini nanti akan menjadi asam amino apa. CGC akan jadi asam amino apa. Nah, sekarang mungkin Pak harus taruh di sini. Sekarang ini kita simpan dulu. Sekarang Pak mau memperkenalkan ini tabel kode genetik. Nah,
Ini adalah tabel kode genetik. Tabel kode genetik ini artinya nanti kita akan lihat dia punya asam amino itu apa. Nah, asam amino kalau kalian mungkin pernah belajar di, oh kayaknya Pak pernah ajar kok di Cambridge, Cambridge yang semester lalu, yang biologi, biological molecule, molekul biologis tentang protein, itu kan protein disusun oleh apa? Asam amino. Di mana asam amino itu ada 20, kurang lebih ada 20. Nah, sekarang untuk mengetahui asam amino apa yang akan dikode, ya, itu kita akan baca seperti ini. Mungkin ini kita akan bolak-balik ini share ini. Share dulu yang ini, lihat. Sekarang AUG, kita baca yang ini dulu. Kita baca yang ini, AUG. AUG jadinya apa? Nah, kita lihat di sini. AUG berarti A, terus lihat lihat papan kursor A, terus U di atas, terus G mana? AUG, metionin. Oh berarti ini asam aminonya metionin. Berarti kita tulis di sini met. Ya toh? Terus yang berikut kita lihat lagi CGC. CGC itu apa? Asam aminonya apa? Lihat lagi. C, G, ya toh? C. Lihat di sini first base C, G, C, G, C. Ini toh? Lihat nih. CGC. Arginin, arg. Nanti kita tulis lagi di sini. Arginin. And then AUU, kita lihat lagi AUU. Nah, A, U, U. Ini toh AUU. Ini isoleucin. Berarti waktu bisa di sini iso. Itu leucin. Itu asam amino ya. Sekarang CUU. CUU. Lihat C UU, leucin, leu. CUU ya. Terus CCU. CCU coba kita lihat. CCU. CCU. Ini CCU. Prolin. Nah, jadi perhatikan baik-baik supaya nanti kalau ada soal, kalian bisa menentukan ini. CCU, tadi leucin juga ya. Apa itu? Prolin, Pak? CCU. Prolin, sorry. Ini prolin ya. Sorry, ini Pak. Oke, sebentar, saya tulis ulang. Prolin. Biasa lambangnya pro saja. Terus UGA. UGA, kita lihat lagi UGA. UGA, stop. Nah, stop berarti berhenti. Berarti kita langsung tidak perlu tulis juga stop ya, karena kalau kalian tulis stop, ya seakan-akan bahwa itu asam aminonya stop. No, tidak ada asam amino yang namanya stop. No? Jadi kalau memang stop, ya sudah berhenti. Dengan demikian, kalian tahu bahwa sintesis protein itu bermulai dari yang start dan berakhir dengan stop. Sekarang Pak ini dulu ya, Pak share kembali ini tabel kode genetik. Nah, ini dikenal dengan istilah codon. Codon itu apa? Urutan 3 basa nukleotida pada mRNA. Ini yang kita baca nih,
tiga huruf tuh, itu disebut dengan codon. Nah, sintesis protein harus dimulai dari codon start dan diakhiri dengan codon stop. Jadi codon stop itu ada 3. Codon start itu ada 1 yang untuk asam amino methionine. Dengan kata lain, semua protein pasti dimulai dengan asam amino methionine karena kodonnya itu kan codon start dan semuanya itu pasti berakhir di codon stop. Ada UAA, UAG, ada atau UGA. Salah satu dari antara 3 itu adalah codon stop. Ya, codon stop itu tanda bahwa sintesis protein harus berakhir di situ. Jadi kalau codon start, methionine, itu tanda bahwa sintesis protein bermula dari situ. Kalau codon stop itu tanda bahwa dia berakhir di situ. Okay? Dan dari sini Pak kasih waktu dulu untuk supaya kalian bisa memahami. Jadi cara-caranya itu seperti itu. Nah, sekarang Pak mau kasih ini dulu, kasih penomoran dulu. Lihat yang warna kuning ini ya. Nah, kalau pada mRNA, setiap itu tiga bahasa tuh, tiga huruf itu kita sebut dengan nama kodon. Kodon. Kalau pada antisense, itu istilahnya apa? Kodogen. Dan kalau pada RNA, itu adalah antikodon. Nah, right? Jadi, kalau pada DNA antisense, tiga huruf ini disebut dengan kodogen. Kalau pada mRNA, tiga hurufnya ini disebut dengan kodon. Kalau pada tRNA, tiga hurufnya disebut dengan antikodon. Nah, perhatikan, nanti di soal, pasti Pak akan minta supaya kalian cari semua sampai dapat. Kodogennya apa, kodonnya apa, antikodonnya apa. Tetapi ingat, yang nantinya kalau Pak minta dari asam amino kalian bukan lihat dari antikodon. Pak ingatkan sekali lagi. Untuk asam amino, yang kalian lihat itu adalah kodon. Itu yang pertama yang harus kalian pahami ya. Setelah kalian buat ini semua, terus nanti Pak tanya asam aminonya apa, yang kalian cocokkan di tadi itu tabel kodon itu, yang kalian cocokkan di tabel kode genetik adalah kodon. Jadi sebentar Pak kasih ini dulu. Kasih dalam kotak ini. Ini artinya apa? Anak panah. Anak panah. Terus Pak tulis lagi. Yang dicocokkan di tabel kode genetik. Perhatikan ya. Jadi yang kita lihat di tabel kode genetik adalah kodon, bukan kodogen, bukan antikodon. Nah, itu yang pertama, prinsip yang pertama. Terus yang kedua, prinsip yang kedua, kalian baca dia tiap berapa huruf? Tiap tiga huruf. Ingat itu ya. Dibaca tiap tiga huruf. Kemudian, semuanya pasti diawali dari AUG dan diakhiri dengan kodon stop. Nah, kadang-kadang di soal mungkin dia tidak selamanya harus berawal dari AUG karena kan cuma sekedar soal, tetapi kalian harus ingat bahwa di dalam tubuh yang sebenarnya terjadi adalah dia itu selalu ini dimulai dengan kodon start. Nah, kemudian perhatikan, kalau misalnya saja di tengah-tengahnya itu ada kodon stop. Apa yang kalian lakukan? Kalau di tengah-tengah ada kodon stop, berarti kalian berakhir di situ. Meskipun setelah itu kodon stop, masih ada kodon-kodon yang lain, itu kodon tidak boleh kalian terjemahkan. Ingat itu. Jadi bayangkan seperti ini. Tadi kan UGA tuh, UGA itu kan stop. Sekarang kalau kalian bayangkan saja UGA itu ada di tengah-tengah sini. Berarti stop di sini tuh. Berarti CUU dan CCU kalian tidak boleh translasikan dia. Karena apa? Karena sudah ada UGA di sini. UGA sudah ada di tengah-tengah sini. Itu sebagai tanda bahwa dia harus dihentikan. Kalau dia harus dihentikan berarti kalaupun masih ada kodon-kodon selanjutnya berarti kodon-kodon yang selanjutnya itu tidak boleh ditranslasikan lagi. Perhatikan itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Pak tidak akan tulis supaya kalian bisa menyimak ini Pak Purakaman dengan seksama. Itu prinsip yang kedua. Itu yang ketiga. Terus
Terus prinsip yang keempat, sekarang coba kalian lihat antara sense dengan mRNA. Lihat, kalau memang yang diketahui itu antisense, berarti kalian harus terjemahkan satu persatu. Tetapi perhatikan, kalau misalnya saja yang disoal, kalau disoal diketahui sense, berarti lebih baik lagi. Kalau misalnya saya dari sense, langsung suruh kalian ke mRNA, berarti lebih gampang lagi. Lihat, kalian tinggal tulis ulang, sense, tinggal T kalian ganti dengan U. Lihat toh, lihat ini kan ATG, di sini AUG. CGC sama toh, ATT, T diganti dengan U. CTT di bawah CUU, tinggal diganti dengan U. Ini juga sama, CCT, CCU, T diganti dengan U. Ini TGA, ini UGA, T diganti dengan U. Nah, jadi kalau misalnya saja yang diketahui itu sense, berarti kalian tinggal tulis ulang dia punya basa nitrogen itu, dia punya huruf itu, tulis ulang, tetapi T diganti dengan U, selesai. Begitu? Itu kalau diketahui sense. Tetapi kalau diketahui anti-sense, berarti ya mau tidak mau, kalian harus terjemahkan satu persatu. Pasangkan dia satu persatu. Dan ingat, kodogen bukan merujuk pada sense, tetapi dia merujuk pada anti-sense. Nah, ingat itu baik-baik ya. Jadi kalau misalnya saja diketahui sense, terus Pak tanya bilang, mana kodogennya? Dia pun kodogen apa? Tinggal kalian terjemahkan satu persatu. Menjadi anti-sense. Terus kodonnya apa? Tinggal kalian bisa dari sense, bisa dari anti-sense, kalian ubah dia ke kodon. Terus dari kodon, Pak tanya lagi anti-kodonnya apa? Ini apa itu ke anti-kodon. Jadi, nah, prinsip yang berikut, perhatikan. Tadi kan Pak sudah bilang, toh, kalau misalnya saja UGA-nya itu di tengah-tengah, berarti dia pun CUU dan CCU tidak perlu kalian translasikan, toh. Sama juga di tRNA. Di tRNA, kalau memang dia sudah stop, berarti stop. Kalian jangan terjemahkan lagi dia ke yang berikut. Jadi kalau dia sudah stop di mana? Stop di situ. Meskipun dia masih ada kodon, kalian tidak perlu terjemahkan itu ke asam amino. Dan dengan demikian, di tRNA pun, ingat, protein atau asam amino dia ikut dengan tRNA. Jadi kalau proteinnya hanya sampai di situ, berarti antikodonnya pun hanya sampai di situ. Ingat ya, mRNA dia boleh saja panjang. Nah, boleh saja ada UG, ada kodon-kodon stop di tengah-tengahnya. Tetapi kalau kita terjemahkan dia ke dalam asam amino, kodon stop di mana? Stop di situ. Meskipun masih ada lagi kodon-kodon setelah itu, kodon-kodon setelah itu tidak boleh kalian terjemahkan lagi. Dan demikian di antikodon juga. Di antikodon kalian harus ikut dengan ini di asam amino. Jadi asam amino di sini berarti ACU tidak boleh ada. Tuh lihat UGA. UGA kan jadi ACU, berarti ini salah. Ini berarti antikodonnya pun tidak boleh ada. Jadi dia punya antikodon harus ikut dengan jumlah asam amino. Tidak mungkin jumlah asam amino 5, antikodon 6 atau 7, tidak mungkin. Asam amino jumlahnya harus sama dengan antikodon. Ingat itu baik-baik ya. Ya kalau nanti Pak kasih soal, kalian bisa mengerjakan. Sama juga dengan ini. Tetapi kalau kodon, mRNA, kodon bisa lebih panjang, Tetapi kalau asam amino, dia harus jumlahnya sama dengan antikodon. Begitu? Nah, dari sini Pak harap semua sudah bisa kerja. Jadi nanti hanya ini saja kita punya penjelasan. Jadi sebenarnya rekaman ini singkat, tetapi kalau misalnya kita interaktif, pasti ini akan lebih lama. Karena apa? Pasti Pak harus kasih kalian latihan soal dulu. Seperti itu. Tapi karena ini interaktif, jadi ini rekamannya tidak akan terlalu lama. Sekarang mari kita lihat dulu video ya. Pak cari dulu video di sini. Video sintesis protein. Sambil menunggu, mungkin kalian masih bisa melihat itu tadi, melihat itu ini apa sambil Pak cari ini apa. Ya, dan minggu depan akan ada soal tugas. Dan ingat, yang tidak mengerjakan tugas berarti 0 nilai. Ini tadi sudah. Kalau ini tadi sudah sebentar. Wait a second. Ada depo animasi, hanya animasinya itu di
Oke, mari kita lihat ini sama-sama. Oops. Sebentar ya. Mari kita saksikan itu video sama-sama. DNA is very long and cumbersome. The strands of DNA also code for many different proteins. To get the code for the desired protein from the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm, a copy of the small necessary section of DNA will be made. The copying process is called transcription, and it occurs in the nucleus. Ini DNA kan double helix tuh, dua ranting. Nah, berarti langsung di tahap yang pertama transkripsi, dia akan membuat mRNA. Nah, inilah mRNA-nya. Berarti kita sudah tahu bahwa ini pasti adalah antisense tuh, karena mRNA berasal dari sini. Kalau berasal dari sini berarti inilah antisense. Berarti yang atasnya adalah sense, ya toh? It's the first step in protein synthesis, the process of making protein. The second step is called translation. A portion of the DNA is unzipped so that the mRNA can be made from the DNA like a template. That's transcription. Nucleotides of RNA match with one strand of DNA and make mRNA. RNA polymerase unzips the DNA and puts RNA nucleotides into the right place. C and G nucleotides match up, A and T nucleotides match up, but anytime the RNA places a complement to an A on the DNA, it places a U instead of a T in the... Ingat inilah dia punya pasangan tuh, pasangan basa. Kalau A dengan U, karena ingat, ini RNA. Jangan T, ingat banyak yang sering terkecoh. Karena mereka pasangkan T. Harus diganti dengan U, karena ini RNA. Dan bahkan ketika kalian lihat itu tabel kode genetik pun tidak akan ada huruf T, ya. RNA. Remember, RNA uses uracil instead of thymine. So, if the DNA strand looked like this, the complementary mRNA strand would be the complement, but each time there would normally be a thymine, there's a uracil in its place. The mRNA also doesn't copy the entire strand of DNA. It only copies the portion of DNA that codes for the protein it wants at the time. In fact, most of DNA doesn't code for anything. Only about 2% of it codes for protein. So the small section of coding DNA has a start and stop signal. After the mRNA is formed, it moves out of the nucleus through a nuclear pore and goes into the cytoplasm. Nah, oops, sorry. Wait a second. And stop signal. After the mRNA is formed, it moves out of the nucleus through a nuclear pore. Nah, lihat dimulai dari start dan berakhir dengan stop. Loh kok di sini? Karena kan dia mulai dari sini toh. Kecuali kalau dia mulai dari sebelah kiri, berarti start yang sebelah kiri, stop yang sebelah kanan. Tapi kalau di soal ini, di video ini, dia mulai dari sini, dari sebelah kanan. Jadi startnya itu dari kanan, codon start tuh yang AUG itu, sedangkan stopnya di sebelah kiri. Itu yang salah satu di antara tiga ya. Jadi ingat, codon start hanya ada satu, codon stop ada tiga. Jadi tinggal salah satu dari tiga. Nah, nanti kalau sudah dibuat mRNA akan keluar dari pori-pori ini menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma sudah akan ada ribosom di situ, ya. And goes into the cytoplasm. Remember, there are 3 different types of RNA. The purpose of the mRNA is to get the protein code out of the nucleus without pulling the DNA out of the nucleus. Then the mRNA will need to find a ribosome in the cytoplasm. Ribosomes can be found on the rough ER or floating in the cytosol. mRNA is read 3 bases at a time, and these 3 bases are called codons. Jadi tadi tuh RNA itu ada macam-macam. Tadi kita sudah tahu ada mRNA, itu yang membawa itu resep dokter. Nanti dia bawa ke mana? Dibawa ke dia punya apotek, ya. Untuk membuat obat itu di mana? Di ribosom. Nah, ribosom itu sendiri dibangun lagi atau dibentuk lagi oleh jenis RNA yang lain yang disebut dengan rRNA atau ribosomal RNA. Jadi mRNA, messenger RNA. Kalau rRNA itu adalah ribosomal RNA. Now, the ribosomes are made of... Nah, ingat toh, dibaca setiap 3 huruf.
tiga huruf. Dan ini mRNA, berarti ini kodon toh. Kalau kodon itu merujuk pada tiga huruf yang ada pada mRNA. Kalau tiga huruf pada DNA itu kodogen toh, yang antisense. Sedangkan kalau 3 huruf pada tRNA itu antikodon. Tiga huruf ini maksudnya merujuk pada 3 basa nukleotida. Protein and RNA. And the ribosomes are the protein-making machines that read the mRNA code and add the correct amino acid using tRNA. Remember, tRNA stands for transfer RNA. Nah, ini tRNA ya transfer RNA atau sebenarnya translator juga. Jadi ada yang transfer, ada yang bilang juga translator RNA. Jadi dia yang menerjemahkan. Jadi lihat ini, dia seperti garpu. Jadi kalian bayangkan, dia tinggal baca resep dokter, kodonnya apa? Oh, metionin. Dia langsung pergi ambil itu asam amino, dia tinggal tusuk itu asam amino kayak pentol goreng, itu kayak garpu yang tusuk pentol goreng, baru dia bawa ke ribosom untuk dibentuk jadi protein. Nah, 3 ini yang di bawah ini yang antikodon. 3 huruf ini yang antikodon. Yang ini. That's because its purpose is to transfer the right amino acid to the right. Jadi ini ada 3 jenis RNA ya, ada mRNA, messenger, ada rRNA, RNA ribosomal itu yang membentuk ribosom. Apa hubungannya ribosom dengan sintesis protein? Kita tahu bahwa ribosom merupakan tempat di mana itu asam amino itu dibentuk menjadi protein. Ingat, protein itu dibentuk oleh asam amino ya. Ribosome to build the protein. The tRNA has an anticodon on one end, which will match a specific codon on the mRNA, and has a specific amino acid on the other end. Together, these 3 parts will make translation happen. Translation occurs in the cytoplasm of the cell wherever there's a ribosome. To get translation started, mRNA attaches to a ribosome, and a start codon must be read. It's usually AUG. And I remember that school starts in August, and that helps me remember. Ingat kodon start, AUG, itu pasti metionin ya, dia punya asam amino. Jadi semua protein pasti diawali dengan metionin, asam amino metionin. AUG. The first amino acid is brought in by tRNA. The anticodon on tRNA matches up to the codon on mRNA. Then the next tRNA molecule moves in and matches up with the mRNA codon. This time, the amino acids form a peptide bond and link together. Then, the first tRNA can detach, and the mRNA shifts through like ticker tape, and the next tRNA molecule can come in. The protein grows until a stop codon is reached. Once the stop codon is read, the protein is formed and ready. Ini ada protein. Jadi, satu bulatan ini satu asam amino. Satu asam amino bisa diambil oleh tRNA yang berbeda, bisa juga diambil oleh tRNA yang sama. Terus nanti diambil, terus dia akan rangkai. Inilah sekarang sudah jadi protein. Nah, hanya sebagai contoh, ini satu protein ada 5 ya, 5 asam amino. Tetapi kenyataannya satu protein bisa tersusun atas berjuta-juta asam amino. Ingat itu baik-baik. Misalnya untuk membuat protein apa? Hemoglobin. Nah, kita baru saja selesai di transport ini, toh sistem transportasi itu kan ada hemoglobin yang merupakan protein pigmen di dalam darah yang membuat kita punya warna darah merah. Nah, itu dia bisa tersusun atas jutaan asam amino. To finish folding to become functional. And that's the end of protein synthesis. Now, we can figure out the sequence of amino acids using the mRNA and amino acid chart like this one. Ya, ini sudah lewat. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin supaya lebih gampang, ya. Lebih gampang. Ini kayaknya kita langsung nanti latihan soal. Jadi nanti baru Pak kasih kalian tugas ya. Jadi untuk hari ini mungkin kalian pahami saja dulu. Tonton ini video, ditambah lagi dengan oke, ini kayaknya listrik sudah mau mati karena jadi kalian bisa saksikan ini video, ditambah lagi dengan membaca dari textbook ya, supaya nanti minggu depan setiap Pak akan kasih tugas untuk dikerjakan. Oke, itu saja dulu mungkin karena takutnya listrik ini mati lagi. Jadi itu saja, silakan ditonton, ini videonya tidak terlalu lama.
Jadi bisa ditonton berulang-ulang tanpa kalian mungkin merasa bosan atau tanpa membuang waktu yang terlalu lama. Itu saja. Ingat jaga kesehatan. Jadi mungkin sekarang lagi badai El Nino ya. Jadi take care of yourself juga at home ya. Itu saja. Tolong ditonton lagi ini video ya. Ditonton dan siap untuk nanti akan ada tugas minggu depannya. Oke. Thank you very much and take care.